Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, abang kakak. Dan bagaimana? Masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran? Harus semangat ya. Bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran matematika. Nah, seperti biasa pada hari Kamis kita bertemu dalam mata pembelajaran matematika, yaitu pada hari ini pada tanggal 7 Januari 2021. Nah, hari ini merupakan pembelajaran pertama kita atau materi pertama kita di semester 2 untuk mata pelajaran matematika. Jadi Miss Eka ingatkan, tonton videonya dari awal sampai akhir ya, agar apa yang Miss Eka jelaskan, materi yang diberikan insya Allah bisa kamu pahami, dan nantinya ketika mengerjakan latihan soal kamu bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Nah, kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, materi kita yang pertama untuk di semester 2 yaitu bangun ruang. Nah, abang kakak, kamu pasti sudah tidak asing kan dengan yang namanya bangun ruang. Bangun ruang, bangun datar, itu merupakan bagian dari mata pembelajaran matematika yang sudah kamu pelajari sewaktu kamu di kelas rendah. Baik itu di kelas 3 sudah mulai mempelajari yang namanya bangun datar dan bangun ruang. Nah, kali ini ada bangun ruang yang akan spesifik kita pelajari. Langsung saja. Nah, coba perhatikan gambar yang Miss Eka tampilkan pada slide. Nah, sudah kamu perhatikan, di sini ada gambar 31, yaitu Semindo Tower. Nah, jadi kalau kamu perhatikan atau bahkan ketika kamu mengunjungi kota Jakarta, kamu pasti pernah melihat gedung ini. Nah, di depan gedung tersebut terdapat patung selamat datang yang terkenal di Jakarta, atau biasa kita menyebutnya dengan patung Pancoran ya, abang kakak. Nah, di sini kita akan fokus ke gedungnya, bukan ke patungnya ya. Nah, perhatikan. Seorang arsitek modern dalam desain perkantoran banyak menggunakan bangun matematika sebagai dasarnya. Bentuk tersebut dikombinasikan dengan bentuk bangun yang lain. Nah, contohnya pembangunan gedung Semindo Tower atau biasa dikenal dengan Gamma Tower yang berada di Jakarta Selatan. Gedung tersebut merupakan gedung tertinggi di Indonesia yang disusun dengan kombinasi prisma dan balok. Gedung-gedung ini terlihat sangat elok. Desainer bangunan tersebut telah menggunakan beragam bentuk bangun ruang geometri. Bentuk-bentuk ini dipelajari dalam matematika. Keberadaan gedung-gedung pencakar langit nan elok merupakan hasil karya manusia. Tangan dan akal manusia merupakan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Bangun-bangun prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola akan kita bahas dalam bab atau materi kita di semester 2 ini. Nah, jadi abang kakak seperti tadi sudah dikatakan bahwa salah satu bangunan yaitu Gamma Tower yang ada di Jakarta Selatan itu merupakan gedung tertinggi di Indonesia. Di Indonesia ya. Jadi kalau ada pertanyaan gedung tertinggi di Indonesia itu merupakan Gamma Tower yang berada di Jakarta Selatan. Nah, jadi gedung Gamma Tower ini dia dibuat oleh manusia. Nah, tapi kembali lagi manusia itu diberikan akal dan pikiran, kemudian kepintaran, itu semua merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu diberikan kemampuan, kepintaran, kemudian keahlian, ketika dia menggunakannya dengan sebaik mungkin, maka itu insya Allah bermanfaat untuk orang lain dan akan menjadikan pahala untuk orang tersebut. Nah, di sini ada tokoh yaitu Thales adalah seorang tokoh matematika. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama yang menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan pada rasio manusia. Yaitu pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi lahir di kota Miletus. Thales pernah tinggal di Mesir dan menghitung tinggi piramida dengan menggunakan bayangan piramida tersebut. Sekembalinya dari Miletus, ia terkenal sebagai negarawan, penasihat, insinyur, usahawan, matematikawan, dan ahli perbintangan karena kejeniusannya tersebut. Thales adalah orang pertama yang dihubungkan dengan penemuan matematika. Nah, jadi sama dalam mata pembelajaran lain, misalnya seperti penemu listrik, penemu lampu, penemu
telepon, penemu komputer, atau banyak lagi ilmuwan-ilmuwan lainnya. Nah, dalam matematika juga banyak ilmuwan yang terkenal. Nah, salah satunya yaitu si Thales ini. Dia merupakan tokoh dalam mata pembelajaran matematika. Bahkan dia merupakan orang pertama yang dihubungkan dengan penemuan matematika. Nah, di sini kita akan mempelajari bangun prisma. Prisma merupakan salah satu bangun ruang. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas di materi bangun ruang kali ini adalah prisma. Nah, sebelum kita lanjut, Miss Eka mau bertanya, masih ingatkah kamu bagaimana bentuk dari prisma? Iya, insya Allah ingat ya. Nah, kalaupun lupa, maka di pelajaran kali ini akan kita ulang kembali. Insya Allah memori-memori yang sudah pernah dipelajari itu nanti bisa kita gali dan kita ingat kembali. Nah, perhatikan gambar berikut. Di slide Miss Eka tampilkan sebuah gambar, yaitu ada gambar tenda pramuka. Iya, nah apalagi kamu yang pernah mengikuti kegiatan pramuka itu pasti tidak asing ya. Nah, di sini ada tenda pramuka. Nah, kita mau mencari tahu apa hubungan tenda pramuka dengan prisma yang akan kita pelajari. Nah, bentuk tenda pramuka itu bermacam-macam. Nah, seperti contoh pada gambar 32 itu adalah tenda segitiga. Nah, tenda tersebut itu berbentuk bangun ruang prisma segitiga. Jadi perhatikan abang kakak, di sini akan saya beri tanda biar lebih mudah. Nah, tenda pramuka ini merupakan salah satu benda dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan nyata yang menggunakan bentuk prisma segitiga. Nah, kalau kamu perhatikan, pada sisi bagian depan itu berbentuk segitiga. Nah, di bagian belakang itu juga berbentuk segitiga. Nah, jadi kalau dia ditegakkan atau diputar 90 derajat, dia akan jadi seperti ini. Nah, kalau prismanya tegak, prisma tegak segitiga, contohnya misalnya tenda pramuka itu ditegakkan, maka bentuknya akan jadi seperti yang Miss Eka beri tanda. Nah, selain tenda pramuka, ternyata di sini Miss Eka juga menampilkan gambar lainnya. Coba kamu perhatikan. Iya, di sini ada lantai berpaving atau biasa kita menyebutnya dengan batako. Iya, nah coba kamu ingat di sekolah kita di bagian mana yang terdapat batako seperti ini? Di mana? Iya, benar sekali. Bahkan hampir sekeliling sekolah kita, yaitu di SDIT Nurul Ilmi, itu menggunakan batako. Nah, jadi batako ini sehari-harinya biasa disebut dengan lantai berpaving. Nah, jadi contohnya seperti yang ditampilkan. Nah, tapi yang ditampilkan ini dia itu keramik ya, abang kakak, keramik lantai atau ubin, biasa kita mengatakannya dengan ubin. Nah, dia itu menggunakan motif seperti paving. Tapi kalau dia batako yang ada di halaman sekolah kita, baik itu ada di lapangan untuk kita upacara, kemudian ada di lapangan di bagian samping yang dekat taman pohon mangga. Nah, itu dia menggunakan batako, bukan menggunakan ubin. Nah, tapi bentuknya seperti ini ya. Bentuknya dia berbeda-beda, ada yang berbentuk bulat, ada yang segi 5, atau seperti ini dia berbentuk segi 6. Nah, kalau kita pisahkan, dia akan berbentuk seperti ini. Inilah dia segi 6. Kamu perhatikan yang namanya segi 6 itu sisinya ada 6, yaitu dari mulai atas ke samping, ke bagian bawah kiri, di bagian bawah, kemudian bawah kanan, atas kanan. Nah, jadi dia jumlahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, apa hubungannya dengan bangun prisma? Nah, gambar paving di atas itu berbentuk prisma segi 6. Kalau tadi kan sebelumnya di sini ada prisma segitiga, yaitu 1, 2, dan 3. Maka untuk prisma segi 6 dia bentuknya seperti ini. Jadi kalau segi 5 ya sudah pasti lebih mudah kan menggambarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sederhananya sudah Miss Eka gambarkan. Kalau prisma segi 5 akan berbentuk seperti yang Miss Eka gambarkan.
Nah, di sini ada sedikit informasi, segi 6 atau heksagon adalah sebuah segi banyak, yaitu disebut juga dengan poligon dengan 6 sisi dan 6 titik sudut. Nah, beda sisi, beda sudut ya abang kakak. Kalau dia sudut, ini yang Miss Eka beri tanda lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau dia prisma segi 6 itu memiliki 6 titik sudut, kalau prisma segi 3 memiliki 3 titik sudut, maka kalau prisma segi 5, iya, silahkan kamu jawab sendiri, pasti sudah paham ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini kita sudah sampai ke tahap menalar. Nah, di sini kan banyak Miss Eka tampilkan gambar. Miss Eka akan jelaskan satu persatu. Nah, tadi pertama di sini ada gambar tenda pramuka yang merupakan benda dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan bentuk salah satu bangun ruang, yaitu adalah prisma segitiga. 1, 2, 3. Nah, sisinya ada 3. Nah, ketika diputar menjadi 90 derajat, maka dia akan tegak seperti ini. Itulah yang disebut dengan prisma tegak segitiga. Jadi untuk bagian bawah alas itu dia, ini bagian bawah alasnya. Nah, karena dia sudah ditegakkan, maka bagian alas itu akan menjadi sisi depan prisma tegak segitiga. Nah, di sini juga sudah dijelaskan di mana yang namanya titik sudut, kemudian sisi atas, ini posisi prisma tegak segitiga ya abang kakak. Nah, kemudian ini tinggi dari prisma, kemudian yang bagian depan tadi sudah Miss Eka katakan sisi tegak, kemudian inilah garis pinggir atau bahasanya kita menyebutnya dengan rusuk. Kemudian ada sisi bawah. Jadi ada sisi bawah, ada sisi atas, kemudian sisi tegak di bagian depan, ada rusuk. Nah, juga ada sisi samping kanan dan kiri. Nah, selanjutnya bagian yang merupakan jaring-jaring prisma. Jadi kalau prisma itu misalnya tanda pramuka tadi itu kan sudah menjadi prisma tegak. Ketika kita buka sisinya menjadi seperti ini. Ini merupakan bagian sisi atas. Kemudian ini ada sisi alas atau sisi bawah. Nah, jadi sisi atas tadi dengan sisi bawah yaitu atau alas ya abang kakak berbeda. Kalau di atas itu sisi bagian atasnya, kalau sisi alas itu di bagian bawah. Kemudian ini yang dinamakan dengan sisi tegak. Nah, tadi kan sisi tegaknya yang di bagian ini. Kemudian karena dia sudah dibuka atau menjadikan jaring-jaring prisma, maka sisi tegaknya akan ada 2. Nah, ini yang dikatakan dengan tinggi prisma. Prisma itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi. Sisi pertama itu berbentuk segi banyak, sejajar dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Nah, berikut ini merupakan bagian-bagian dari prisma. Tadi sudah Miss Eka jelaskan ya. Dimulai dari mana prisma tegak segitiga, kemudian apa-apa saja bagiannya, dari mulai titik sudut, sisi alas, kemudian sisi atas. Nah, sisi alas juga kita sebut dengan sisi bawah. Sisi tegak itu yang di bagian depan, rusuk itu merupakan garis pinggir pada bangun ruang tersebut, kemudian tinggi prisma tersebut. Nah, sampai sini insya Allah paham ya. Iya, nah ketika nanti ada yang kamu kurang paham atau mungkin menurut kamu Miss Eka menjelaskannya terlalu cepat, boleh kamu tanyakan melalui WA Miss Eka. Insya Allah bagian yang tidak kamu pahami nantinya akan Miss Eka jelaskan di WA kita secara pribadi. Tapi insya Allah kalau kamu mendengarkan dengan teliti, dengan cermat, insya Allah pasti mudah memahami yang Miss Eka jelaskan. Nah, selanjutnya kita kembali ke gambar lantai berpaving yang tadi. Nah, inilah yang dinamakan dengan prisma segi 6. Sisinya yaitu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau prisma ini sebenarnya antara sisi dengan titik sudut. Untuk di bagian atas hanya satu sisi, dia itu titik sudutnya sama dengan sisi bagian atasnya. Nah, jadi perhatikan di sini, inilah dia yang dinamakan dengan bangun prisma. Nah, jadi bangun prisma itu sama seperti prisma tegak segitiga tadi. Nah, prisma tegak segi 6 ini juga memiliki sisi atas, sisi alas dan sisi samping. Nah, di sini akan lebih diperhatikan. Nah,
Prisma segi 6 adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas dan juga atap yang berbentuk segi 6. Nah, di sini ada alas, ini bagian atap, kemudian ini bagian alas yang berbentuk segi 6 dan memiliki selimut yang berbentuk persegi panjang di bagian sisi sampingnya. Nah, ini yang dinamakan selimut. Nah, ini yang dinamakan selimut. Jadi bagian prisma segi 6 itu terdapat 3 bagian, ada yang namanya bagian atap atau sisi atas, kemudian bagian alas atau sisi bawah, kemudian bagian sisi samping yang mengelilinginya atau disebut dengan selimut dari prisma tersebut. Nah, selimut dari prisma tegak segi 6 ini yaitu berbentuk persegi panjang. Nah, silakan perhatikan gambarnya. Di sini sudah Miss Eka berikan tanda, jadi kamu mudah memahami mana itu bagian atap, mana bagian alas, kemudian selimut dari prisma tegak segi 6 tersebut. Nah, di sini ada tahukah kamu? Akan Miss Eka hapus sebentar ya Bang Kakak. Nah, biar tidak menutupi, sejumlah segi 6 itu dapat disusun bersama-sama dengan cara mempertemukan 3 segi 6 pada masing-masing salah satu sudutnya. Susunan ini digunakan lebah madu untuk membuat sarangnya, karena susunan segi 6 merupakan bentuk yang paling efisien dari segi ruang dan bahan bangunan. Nah, jadi kalau kamu perhatikan sarang madu yaitu yang dibuat oleh lebah itu memang berbentuk segi 6, prisma segi 6. Jadi disatukan akan menjadilah sarang madu yang diciptakan oleh lebah tersebut. Nah, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang biasa kita temui mudahnya itu adalah lantai berpaving atau biasa kita menyebutnya dengan lantai batako. Itu yang biasa ada di halaman rumah atau halaman gedung, nah, seperti halaman di sekolah kita. Nah, Abang Kakak tadi kan Miss Eka sudah menjelaskan mengenai prisma segi 3, kemudian ada prisma segi 6. Di sini ada latihan yang Miss Eka berikan kepada kamu. Nah, gambarlah bentuk prisma segi 5 dan tentukan jumlah rusuk dan juga sisinya. Nah, kalau kamu bilang, Miss, bentuk prisma segi 5 yang bagaimana ya? Tadi bahkan di slide sebelumnya sudah Miss Eka gambarkan, hanya saja untuk salah satu sisinya. Nah, jadi kan tadi sudah Miss Eka jelaskan cara menggambar prisma itu ada yang namanya sisi atas atau atap, kemudian sisi bawah atau alas, kemudian ada selimut dari prisma tersebut. Jadi kamu hanya tinggal mengikuti sisi atas dan sisi bawah, yaitu bagian atap dan bagian alas. Nanti tinggal kamu tarik garis lurus seperti yang sudah Miss Eka jelaskan. Jadi silahkan gambarkan bentuk prisma segi 5, kemudian kamu tentukan jumlah rusuk dan sisinya. Silahkan dikerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin di buku latihan matematika kamu. Nah, jika sudah selesai, segera kirimkan melalui WA Miss Eka ya Abang Kakak. Miss Eka tunggu sampai jam 10 malam. Nah, inilah materi pembelajaran kita hari ini. Ini materi pertama kita dalam mata pembelajaran matematika untuk di semester 2 ya. Nah, Miss Eka harapkan kamu masih tetap semangat karena memang masih banyak materi yang akan kita pelajari. Miss Eka juga mengingatkan kamu sudah di semester 2 untuk kelas 6 ini. Jadi waktu kamu itu tidak banyak, tidak seperti saat kamu kelas sebelumnya. Jadi manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin, kerjakan latihan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan asal-asalan mengerjakan, yang penting dikirim, tidak ya Abang Kakak, karena tetap akan Miss Eka berikan nilainya. Dan nantinya nilainya itu akan sangat-sangat membantu kamu untuk di nilai akhir kamu. Nah, Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Insya Allah ilmunya bermanfaat, dan jika ada yang kamu kurang pahami, boleh kamu tanyakan melalui WA Miss Eka secara langsung. Insya Allah nanti bagian yang tidak kamu pahami akan Miss Eka jelaskan kembali. Nah, kita ucapkan lafaz hamdalah untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.